Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Awesome Kids, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah Awesome Kids kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah Awesome Kids kami, biarlah Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kakak. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati telinga dan juga hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, prince dan princessnya Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita kali ini akan diambil dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama ya. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ayat 22. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, adik-adik yang baik, prince dan princessnya Tuhan, jadi pada minggu ini kita membahas tentang Samuel, yaitu seseorang yang memegang janji. Jadi ceritanya dari awal, Samuel memiliki ibu yang bernama Hana. Nah, sebenarnya Hana ini adalah perempuan yang
mandul dan tidak bisa memiliki anak. Tapi Hana terus tekun berdoa, dan di dalam doanya Hana berkata bahwa apabila Tuhan memberikan anak kepada Hana, maka Hana akan mempersembahkan anak itu untuk Tuhan. Nah, jadi Tuhan mendengar doa Hana dan mengabulkannya. Nah, setelah diberi anak oleh Tuhan, Hana menamai anaknya Samuel. Dan setelah Samuel selesai menyusui, Hana menepati janjinya. Sesuai yang tadi Hana berdoa, kalau ia mendapatkan anak, ia akan memberikan anaknya kepada Tuhan. Nah, setelah Samuel lahir, Hana memberikan anaknya kepada Imam Eli untuk dibesarkan oleh Imam Eli sebagai pelayan Tuhan. Nah, jadi Samuel tumbuh bersama dengan Imam Eli dan juga anak-anak dari Imam Eli. Tapi anak-anak Imam Eli tidak melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Anak-anak Imam Eli melakukan pelanggaran-pelanggaran di mata Tuhan. Tetapi Samuel yang masih kecil ini, walaupun orang-orang di lingkungannya melakukan hal yang tidak baik, Samuel tetap selalu melakukan hal yang baik. Samuel selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Samuel selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, walaupun orang-orang di sekeliling Samuel tidak melakukan hal itu. Jadi teman-teman semua, yang bisa kita pelajari dari Samuel yaitu seorang yang pegang janji. Yang pertama adalah Samuel tidak ikut-ikutan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya Samuel memiliki prinsip. Kalau Samuel sudah berjanji untuk hidup dengar-dengaran sama Tuhan, kalau Samuel sudah janji untuk hidup menjadi pelayan Tuhan, Samuel memegang prinsipnya, Samuel memegang janjinya untuk selalu melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Lalu yang kedua, Samuel tumbuh besar menjadi orang yang disukai Tuhan dan manusia. Artinya Samuel hidup tidak menyusahkan orang lain. Samuel dalam hidupnya dia menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang yang memegang janjinya pasti disukai orang lain dan juga menyenangkan Tuhan. Biarlah adik-adik semua bisa hidup memegang janji, memegang prinsip dan tidak ikut-ikutan oleh lingkungan sekitar. Biarlah adik-adik selalu hidup melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Firman kita sudah selesai. Sekarang kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita yaitu 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Adik-adik semuanya, firman kita sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi orang yang pegang janji dan melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.